Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone, the participants of academic presentation class, particularly Group D1 of Civil Engineering Department, the Faculty of Engineering and Planning, Indonesian Islamic University, Yogyakarta. Selamat pagi semua teman-teman, peserta di kelas academic presentation, kelompok D1, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Well, first of all, I would like to humbly apologize because this morning I wasn't able to attend our class for a face-to-face interaction and discussion because I'm having another agenda here in the professional training institution that I'm running. So the class will be online instead, asynchronous mode ya, the online class, but it's through asynchronous mode. Jadi kelas ini online tapi asinkron gitu. Jadi tidak seperti Zoom yang kita bisa berhadapan-hadapan, tidak apa-apa ya. Yang penting target materinya tersampaikan gitu. Well, as I promised you previously, that we still have one more lesson to work on, that is on moderating a seminar, gitu ya. Jadi seperti yang Miss janjikan sebelumnya, bahwa kita masih ada satu pembelajaran lagi ya yang berhubungan dengan bagaimana menjadi moderator di sebuah seminar. Tapi dalam hal ini adalah seminar yang sederhana ya, yang seperti Miss contohkan sebelumnya itu ya. So, okay. So before we move on the steps or procedure of becoming a moderator in a seminar, first of all we need to understand the term gitu. Jadi pertama kita harus kenal istilahnya dulu ya. Moderating itu apa atau to moderate itu seperti apa? Kemudian moderator itu apa ya? So based on the term that I got from the Cambridge Dictionary Online, to moderate or moderating means to manage a public discussion ya. Jadi moderate sebagai kata kerja itu ya, artinya adalah mengawasi jalannya diskusi publik, diskusi umum gitu ya. Jadi artinya yang membuka seminar, kemudian yang memperkenalkan para presenternya, yang memperkenalkan topiknya, kemudian juga yang memandu sesi tanya jawab dan menutup acara, itu semuanya adalah makna dari to moderate itu. Ya, so you have to, if you would like to moderate a seminar, it means you are the one in charge of opening the seminar, yeah, and also giving the opportunity or giving the floor to each of the presenters, and then you also guide the question and answer session between the presenters and the audience, and you close the seminar as well, gitu ya. And who is a moderator? Jadi moderator itu sebetulnya siapa sih? Nah ini ya, ini we also have the definition taken from the Cambridge Dictionary Online. So a moderator means someone who makes certain that a formal discussion happens without problems and follows the rules, gitu ya. Jadi moderator itu adalah seseorang yang memastikan bahwa sebuah diskusi resmi itu bisa terjadi atau berjalan tanpa adanya masalah ya, dan semua yang terlibat di dalam diskusi itu harus mengikuti aturan-aturannya ya. Jadi ini satu tanggung jawab lagi dari seorang moderator ya. So you also have to be responsible to make sure that everyone follows the rules of the discussion, the rules of the seminar, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi seperti yang Miss sampaikan sebelumnya, bahwa untuk ujian nanti itu akan dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Ya, pembagiannya adalah ada 3 yang menjadi presenter. Jadi kalau sebelumnya di penampilan presentasi sebelumnya itu teman-teman presentasi secara individu, tapi kalau ini
satu topik presentasi dibagi menjadi 3 ya, dan disampaikan oleh 3 orang di satu kelompok gitu. Jadi ada first speaker, second speaker, third speaker. Ada presenter yang pertama, presenter yang kedua, dan presenter yang ketiga. Lalu kemudian yang 2 tugasnya apa? Yang 2, yang pertama adalah menjadi moderator ya. Moderator itu jadi memimpin jalannya acara. Nah, kalau biasanya di penampilan presentasi teman-teman sebelumnya itu Miss yang memanggil teman-teman satu persatu, Miss yang membuka tanya jawab dengan audiens juga, yang menjembatani Miss ya, seperti itu. Nah, untuk besok Miss hanya akan diam saja karena moderator ini yang bertanggung jawab untuk mengatur jalannya acara gitu ya. Terus selain moderator ada apa lagi? Ada note taker. Ya, note taker dari kata note taking atau mencatat ya. Jadi tugasnya note taker ini adalah mencatat keseluruhan kesimpulan presentasi dan mencatat kesimpulan tanya jawab ya antara audiens dan presenter gitu. Jadi nanti ada pertanyaan apa saja selama seminar, selama presentasi seperti itu ya. Lalu jawabannya seperti apa, itu note taker semuanya yang menyimpulkan gitu. Nah, kita sekarang ya melanjutkan ya. Jadi kalau jadi moderator tuh harus bagaimana sih membuka acaranya? Nah, ini seperti ini ya, ada contohnya. Ini misalnya memberi contoh saja ya. So, I'm only giving you this example. If you would like to modify the way you moderate the seminar and the discussion, it's all yours ya. It's up to you, that's fine. Jadi misalnya memberi contoh saja, jika teman-teman nanti ingin memberi variasi atau memodifikasi, ingin improve sendiri ya, kata-katanya itu sangat diperbolehkan. Selama itu masih gaya bahasa yang formal ya, karena seminar itu adalah acara yang formal gitu ya. So this is what the moderator should do at the first place. So as a moderator of the seminar, you have to open the seminar, right? Kita harus membuka seminarnya. Dengan cara seperti ini ya. Miss bacakan. Good morning ladies and gentlemen. Karena waktunya di pagi hari. Jika itu siang atau malam silahkan disesuaikan. Bisa good afternoon atau good evening ya. Ya, oke kita lanjutkan ya. Good morning ladies and gentlemen. Welcome to the International Seminar of Psychology and Mental Health misalnya ya. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Selamat datang di seminar internasional psikologi dan kesehatan mental misalnya. Silahkan teman-teman bebas memberi judul untuk seminar teman-teman sendiri ya. Misalnya kemarin kelompoknya Mukti, kalau tidak salah Mukti dan teman-teman, judul presentasinya adalah Earthquake. Mungkin judul seminarnya bisa The International Seminar of Disaster Mitigation misalnya. Seminar internasional mitigasi bencana. Boleh, silahkan diberi judul bebas sesuai dengan topiknya ya. Dilanjutkan ya. I'm very happy to have you here in this seminar. Allow me to introduce myself. My name is misalnya Safira gitu ya. I'm the first semester student of Civil Engineering Department in the Faculty of Civil Engineering and Planning, Islamic University of Indonesia. I'm the moderator of this event, and I will be in charge of leading and moderating the presentations and the discussion session in this seminar. Seperti itu. Ya, jadi setelah menyambut para tamu, ya, Anda bisa melanjutkan. Saya sangat berbahagia sekali bisa kedatangan bapak-bapak dan ibu-ibu atau teman-teman sekalian di sini di seminar ini. Perkenalkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Safira, misalnya ya. Saya adalah mahasiswa semester pertama di jurusan Teknik Sipil di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Saya adalah moderator untuk acara ini dan saya akan bertanggung jawab memimpin ya dan memoderatori presentasi dan sesi diskusi di seminar ini. Ini openingnya seperti ini kira-kira ya. And then, before you call the presenter one by one, sebelum Anda memanggil presenternya satu persatu gitu ya, Anda harus membacakan aturan seminar ya. Karena tadi tugas moderator apa di definisinya kalau masih ingat ya? To make sure that everyone in the forum follows the rule. Memastikan bahwa semua
audience atau semua hadirin ya di seminar itu mengikuti peraturan. Jadi peraturannya harus dibacakan ya. Ini delivering the rules of the seminar, menyampaikan aturan seminarnya. Before we begin, I would like to read the rules for you. First, each presentation will last for 5 minutes or 5 to 7 minutes. Second, in this seminar, there will be 3 speakers presenting their points of presentation done in a row. Third, we'll have a question and answer session after all the presentations have been delivered. Nah, kira-kira peraturannya seperti itu ya. Seperti ini. Sebelum kita mulai, saya ingin membacakan peraturan-peraturan seminarnya untuk Anda. Pertama, masing-masing presentasi akan berlangsung selama 5-7 menit misalnya. Masing-masing presentasi artinya masing-masing speaker ya. Kan di setiap satu forum seminar nanti ada satu topik, kemudian disampaikan oleh 3 presenter yang berbeda. Nah, masing-masing presenter itu waktunya untuk presentasi boleh 3 menit, 5 menit, atau 7 menit tergantung kebutuhannya ya. Kedua, di seminar ini akan ada 3 pembicara yang mempresentasikan poin ya atau inti dari presentasinya yang dilakukan secara berurutan. Yang ketiga, kita akan membuka sesi tanya jawab setelah semua presentasi itu disampaikan. Jadi tidak boleh nanti ada interupsi, misalnya setelah pembicara pertama tampil nanti ada interupsi bertanya, nah itu tidak boleh ya. Pertanyaan sesi tanya jawab akan dibuka setelah semua presentasinya selesai, setelah ketiga pembicara itu selesai menyampaikan poin presentasinya, gitu ya. Sampai sini jelas ya? Oke. Nah, after the moderator reads the rule of the seminar, ya, now you have to introduce the presenters. Setelah moderator tadi menyampaikan peraturan seminarnya, maka kewajibannya selanjutnya adalah memperkenalkan presenter yang datang di hari itu, ya. Seperti ini misalnya ya, we'll have one topic delivered by 3 speakers for today in this room. The title of the presentation is, misalnya ya, for example, the earthquake mitigation in Indonesia. Seperti itu ya. Artinya ya, kita akan ada satu topik yang disampaikan oleh 3 pembicara hari ini di ruangan ini. Judul presentasinya adalah, nah, silahkan nanti disebutkan ya. The first point of presentation will be delivered by Miss or Mr. Yoga, misalnya. The second point of presentation will be delivered by Miss Safira, misalnya ya. The third point of presentation will be delivered by Mr. Tegar, gitu. Jadi ini cara memperkenalkan presenternya ya. Poin pertama presentasi akan disampaikan oleh, disebutkan siapa, jangan lupa menggunakan title di depan ya, don't forget to say Mrs., Miss, or Mr. ya. Poin kedua presentasi akan disampaikan oleh siapa, disebutkan nanti ya. Kemudian poin ketiga dari presentasinya akan disampaikan oleh siapa, disebutkan ya. Nah, setelah memperkenalkan presenter, tugas moderator selanjutnya adalah calling the presenters, memanggil presenternya satu persatu. Nah, seperti ini misalnya ya. Let's start our first presentation by Mr. Rizky Selayar ya. To Mr. Rizky Selayar, the floor is yours. Nah, seperti ini ya. Artinya, mari kita mulai presentasi pertama kita oleh Bapak Rizky Selayar. Kepada Bapak Rizky Selayar, waktu dan tempat kami persilahkan. Seperti itu ya. Nah, setelah presenter pertama atau pembicara pertama selesai menyampaikan presentasinya, ya, moderator harus mengucapkan terima kasih. Seperti ini misalnya ya. Thank you, Mr. Rizky Selayar, for your comprehensive elaboration on the definition of disaster and earthquake, misalnya. Contoh, itu hanya contoh saja ya. Terima kasih, Bapak Rizky Selayar, atas penjelasan Anda yang begitu komprehensif atau penjelasan Anda yang terperinci, yang lengkap ya, tentang definisi atau pengertian
bencana alam dan gempa bumi misalnya. Nah, setelah itu kan moderator harus memanggil pembicara selanjutnya ya, yaitu second speaker ya. Bisa seperti ini caranya. Now, let's move on to the second point of the presentation by Mr. Faisal. Ya, misalnya ya. To Mr. Faisal, you may have your time. Gitu. Ini artinya, sekarang mari kita melanjutkan ke poin presentasi yang kedua oleh Bapak Tegar ya. Kepada Bapak Tegar, waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, memang kalau dalam bahasa Indonesia kita terbiasa mengucapkan waktu dan tempat kami persilahkan ya. Tapi dalam bahasa Inggris kita tidak bisa bilang the time and place atau your time and place are allowed, nggak seperti itu. Jadi kita bisa bilang the floor is yours atau you may have your time. Begitu ya. Setelah pembicara kedua selesai menyampaikan poin presentasinya, moderator harus mengucapkan terima kasih lagi. Seperti ini ya. Thank you, Mr. Tegar. Thank you, Miss Lian. Misalnya, thank you, Miss Safira, for your useful insights on the earthquake happening in Indonesia. Misalnya, terima kasih Pak Tegar, terima kasih Bu Safira, misalnya, atas wawasan Anda yang berguna mengenai kejadian-kejadian gempa bumi di Indonesia. Contoh saja itu ya. Nah, setelah itu mempersilahkan presenter yang ketiga. Jadi setiap ada presenter yang mau presentasi itu yang mempersilahkan harus moderatornya gitu ya. I would like to call, ini yang ketiga ya. I would like to call Mr. Adan ya misalnya to deliver the third point or the presentation ya. The third point of the presentation, ini harusnya off ya guys. Ini misalnya tulis. I would like to call Mr. Adan to deliver the third point of the presentation and to conclude the whole presentation. Mr. Adan, the floor is yours. Nah, ini seperti itu ya. Saya ingin memanggil Bapak Adan untuk menyampaikan poin ketiga presentasinya dan menyimpulkan keseluruhan isi presentasi. Jadi nanti yang bertugas membaca kesimpulan dari isi presentasinya itu adalah pembicara ketiga ya, third speaker, seperti itu. Nanti setelah selesai ya, setelah selesai moderatornya mengucapkan terima kasih kembali. Thank you Mr. Adan for your point and conclusion. Terima kasih Bapak Adan, terima kasih Pak Adan untuk isi presentasinya dan kesimpulannya. Setelah itu, setelah semua presentasi selesai, apa yang kita lakukan? Ya, ini selanjutnya ya, inviting questions from the audience. Apa ini? Membuka sesi pertanyaan, ya, pertanyaan dari audience, dari penonton gitu. Seperti ini kurang lebih ya caranya. Now, I would like to open the question and answer sessions. For the audience, you may ask questions, give comments, share your points of view and experience, or give additional explanation regarding to the presentation. Gitu. Jadi, bilang seperti ini. Sekarang, saya... Sekarang saya akan membuka sesi tanya-jawab. Bagi para audiens, ya, bagi para penonton, para hadirin gitu ya, Anda boleh bertanya, memberikan komentar, berbagi pandangan dan pengalaman Anda, atau memberikan penjelasan tambahan terkait dengan isi presentasinya. Jadi tidak hanya sekedar do you have any questions gitu. Karena audiens itu mereka mungkin tidak cuma ingin tanya saja ya, mereka kadang-kadang ingin memberikan masukan, komentar, berbagi pandangan mereka, atau bahkan memberikan penjelasan tambahan untuk presentasi kita gitu. Ya, jadi audiens itu bisa melakukan semuanya itu gitu ya. Nah, setelah itu baru di-invite pertanyaannya ya. Anyone please? Any other questions? Atau bisa juga any other questions, comments, or explanation, experience to share? Ya, seperti itu ya. Kemudian setelah semua, jadi pertanyaannya dikumpulkan dulu ya. Ada tiga, bisa ada 1, 2, sampai 3 penanya ya. 5 penanya juga boleh ya.
Nah, setelah semua pertanyaan itu disampaikan, moderator harus apa ini? Inviting the presenters to respond to the audience's questions. Ya, jadi mempersilahkan para presenter ya untuk merespon pertanyaan audiens. Ya, caranya seperti apa? Nah, kurang lebih seperti ini ya. For the presenters, you may now answer or respond to the questions and comments from your audience. Gitu. Untuk para presenter, Anda sekarang boleh menjawab atau merespon pertanyaan dan komentar dari hadirin Anda, dari audiens Anda, gitu ya. Nah, setelah sesi tanya jawab selesai, ya, setelah sesi tanya jawab selesai, moderator menutup. Thank you for the interactive discussion. I hope you find it useful and insightful. Gitu ya. Terima kasih untuk diskusi yang interaktif ini. Saya harap diskusinya tadi bermanfaat dan memberikan wawasan. Nah, setelah presentasi selesai, tanya jawab selesai, diskusi selesai, moderator mempersilahkan note taker ya untuk menyimpulkan keseluruhan acara. Ya, seperti ini caranya ya. Contohnya, now I would like to call our note taker to give summary towards the whole presentation and discussions. Ya. Sekarang saya ingin mempersilahkan note taker kita untuk memberikan kesimpulan terkait dengan keseluruhan presentasi dan diskusi. Misalnya note taker-nya Faisal gitu ya. For Mr. Faisal, you may have your time. Atau for Mr. Faisal, the floor is yours gitu. Untuk Bapak Faisal, waktu yang dan tempat kami persilahkan. Nah, terus kemudian note taker-nya, bagaimana cara dia membuka kesimpulan gitu. Pertama tentu saja harus berterima kasih kepada moderator ya yang telah mempersilahkan note taker seperti itu ya. Thank you Miss Moderator. Thank you Mr. Moderator for this opportunity to conclude the whole presentation and discussion. Terima kasih kepada Ibu atau Bapak moderator untuk atas kesempatan ini ya bagi saya untuk menyimpulkan keseluruhan presentasi dan diskusi. Ya, oke. Terus nanti disimpulkan topik presentasinya itu tadi tentang apa dan poinnya apa saja gitu ya. In conclusion, ya misalnya yang presentasi Mukti, Tegar dan Bagas gitu ya. In conclusion, Mr. Mukti, Mr. Tegar, and Mr. Bagas have talked about the earthquake mitigation in Indonesia. Gitu. In conclusion itu apa artinya? Kesimpulannya. Ya. Kesimpulannya, bapak-bapak tadi telah membicarakan atau telah presentasi tentang mitigasi bencana gempa bumi di Indonesia. Nah, terus kesimpulannya apa saja disebutkan kembali. There are several points that we can learn. Ya. Ada beberapa inti yang bisa kita pelajari. Nah, terus nanti disebutkan kesimpulan presentasinya seperti apa. Kemudian jalannya diskusi juga disimpulkan. Nah, misalnya ini. During the discussion, we have also received 3 questions. Selama diskusi tadi, kita juga telah menerima 3 pertanyaan misalnya. The first question was, pertanyaan pertama adalah, pertanyaannya disebutkan apa, ya kan? From, ya, dari siapa, disebutkan. The answer was, jawabannya adalah, terus jawaban dari presenternya juga disebutkan, gitu. Dan selanjutnya, dan seterusnya, seperti itu ya, tergantung berapa jumlah pertanyaan yang diterima oleh presenter. Oke, nah sekarang setelah note taker selesai menyampaikan kesimpulan keseluruhan presentasi dan diskusi, maka forumnya dikembalikan kepada moderator untuk menutup seminarnya, itu ya. Back to the moderator, closing the seminar. Ya, misalnya tadi note taker-nya Romero misalnya. Thank you, Mr. Romero, for your conclusion of the presentation and discussion. Terima kasih Bapak Romero atas
kesimpulan presentasi Anda dan diskusi Anda gitu. Atas kesimpulan presentasi dan diskusinya. Now, I would like to close the seminar. Thank you very much, the presenters, for your presentation and sharing of knowledge. It is absolutely a beneficial insight and lesson for all of us. Thank you so much, the audience, for your participation in this seminar. I hope to see you again in another occasion. Nah, cara menutupnya seperti itu, yang paling sederhana ya. Sekarang saya ingin menutup seminar ini. Terima kasih banyak bagi para presenter atau pemateri atas presentasinya dan bersedia untuk berbagi pengetahuan. Ini adalah betul-betul wawasan dan pelajaran yang sangat berguna bagi kita semua. Terima kasih untuk para hadirin atas partisipasi Anda di dalam seminar ini. Ya, semoga kita berjumpa kembali di kesempatan yang lain. Seperti itu ya cara menutupnya. Terus kemudian bisa juga ditambahin salam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kira-kira seperti itu ya langkah-langkah untuk menjadi moderator dalam seminar. Miss harap untuk hari Kamis depan semuanya sudah siap untuk seminar ini, dan untuk yang kebagian tugas jadi moderator ya, ini bisa diperhatikan. Tidak hanya moderator saja ya, teman-teman yang lain juga bisa menggunakan format sederhana ini untuk memimpin jalannya sebuah seminar sebagai moderator. Sekali lagi ini ada hanya contoh saja ya. Jika teman-teman ingin menambahkan kalimat-kalimat atau if you would like to improvise the language, feel free ya. Silahkan. Oke, kiranya begitu saja dari Miss ya untuk perkuliahan di hari ini ya. Thank you very much for keeping in touch with this lesson video that I upload in my YouTube channel. I hope you find it useful and insightful, and I hope you will impress me with your final performance in your mini seminar. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan boleh WhatsApp Miss ya. Silahkan. Ya. Thank you.